Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Kita lanjutkan ya kajian kita dari tajuk yang kemarin tentang Allah ya, tentang nomenklatur yang itu kan seharusnya dilanjutkan saja, jangan berhenti di Isa ke Yesusnya ya oleh teman-teman atau saudara Kristen kita, baik yang dari Katolik maupun dari Protestan ya, yang sudah diapresiasi dengan baik ya oleh Depak, dan akhirnya akan tertulislah di kalender-kalender kita nantinya itu kenaikan Yesus Kristus, bukan kenaikan Isa Al-Masih ya. Kita akan lanjutkan tentang tajuk itu ya, yang kemarin masih seri 1 belum terselesaikan, dan insya Allah kali ini bisa kita terselesaikan ya. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never ya. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya link kajiannya, jadi jangan videonya dicolong ya, diunduh lalu dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang. Aku gak kasih izin yang seperti itu ya. Linknya saja di-share ya, linknya saja di-share ya. Kemudian dari kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama kalian. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga ya. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada ya. Sebagai sesama saudara kita saling berdoa dalam kebaikan, kita panjatkan kepada Gusti Allah Agung ya. Dan semoga doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kopi apa ini? Kopi siang hari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Jadi kita mengalir aja ya. Nanti kalau misalkan dari komen ini ada yang perlu dijelaskan dan itu perlu waktu yang lumayan panjang, ya enggak apa-apa ya. Oke. Kemudian dari Kang Mas Haryanto New, maybe ini yang punya bisa Haryanto nih ya, PU Haryanto. PU Haryanto. PU itu perusahaan otomotif gitu ya. Kalau OM kan Orkes Melayu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nyimak ikut ngaji sebelum sholat Jum'ah. Salam Isra dari Jogja. Oke, salam Isra juga untuk Kang Mas Haryanto dari Jogja ya. Maybe sometime kita bisa ketemu di Jogja ya.
bisa nyanyi bareng di pendopo lawas ya. Dari Kang Mas Haryanto Jogja kita ke mana ini? Bandung ya, Kang Mas Aljus hadir setelah rutinitas malam Jumat yaitu tahlilan kirim dongo nyang wong tuwa loro. Itu artinya kirim doa kepada orang tua dua orang tua, yaitulah ya DMMD ya. Memang macam-macam bahasa itu punya hukumnya sendiri-sendiri ya. Ada yang DMMD, ini wong tua loro ya. Dua orang tua. Kalau diterjemahkan menjadi orang tua dua. Maksudnya dua orang tua yaitu bapak dan mama ya. Loro itu juga kalau dibaca keliru jadi keliru maknanya. Karena loro dan loro itu beda. Loro itu dua, kalau loro itu sakit ya. Jadi bahasa itu ya itulah, bahasa itu diucapkan oleh yang punya bahasa ya. Jadi yang di luar dari yang memiliki bahasa itu harus mengikuti yang punya bahasa. Ya. Loro, loro itu bahasa Jawa, maka orang di luar Jawa harus mengikuti orang Jawa karena itu bahasanya mereka. Begitu juga misalkan acit. Acit itu bahasa Batak. Jadi kalau kita mendengar acit, itu kita mengikuti kerangka berpikir saudara Batak kita karena mereka yang punya bahasa. Jangan acit kamu pahami, apalagi dipahami secara bahasa kimia, ya jadinya ya nggak kena ya. Karena patokannya bahwa bahasa itu dipahami menurut pengucapnya, bukan menurut pendengarnya, gitu loh ya. Jadi kalau loro dan loro itu sama-sama ada dalam bahasa Jawa. Kalau loro itu sakit, kalau loro dua, ya. Nah ini yang loro atau yang loro, nah, kita bisa lihat logika kalimatnya. Seperti aku kan, aku itu sorob nahu ndak begitu ngerti. Ya aku belajar ya. Cuman nggak begitu ngerti aku ya. Ngerti hanya sebagian-sebagian yang aku bagikan kepada kalian ya. Namun demikian aku bisa memahaminya dengan menggunakan jurus apa? Jurus logika kalimat. Kalau dia mengalami polisemi ya atau spellingnya itu beda tapi tulisannya sama, kita lihat logika kalimatnya saja gitu. Seperti ini misalkan orang di luar Jawa ya, kirim dongo yang wong tuwa loro, itu artinya kirim doa untuk kedua orang tua ya. Tapi ini bisa juga misalkan kirim dongo yang wong tuwa loro. Nah, berarti orang tuanya sedang sakit, dua-duanya didoakan supaya sembuh. Kalau loro orang tuanya berarti sudah meninggal, didoakan semoga mendapat gofur, ampunan dari Gusti Allah Agung ya. Jadi loro dan loro itu secara literal sama tulisannya, tapi verbalnya beda ya, ucapannya beda. Makanya aku berkali-kali kan, teman-teman Kristen itu harusnya tunduk terhadap aturan main itu, bukan ngawur seenaknya semaunya saja, tapi karena sudah terformat oleh dogma, akhirnya begitu. Ya. Ehad itu dipahami menurut kerangka berpikir Israel karena yang punya bahasa mereka kok. Lah kok terus dibawa keluar dipahami dalam kerangka berpikir pagan, ya akhirnya bukan tunggal tapi ketunggalan, bukan satu tapi kesatuan. Rusak jadinya. Karena mengalami apa? Takhrib. Bukan tasrib ya, takhrib. Takhrib itu penyimpangan ya. Ada yang disimpangkan itu langsung teksnya, ada yang teksnya tetap tapi penafsirannya. Ehad itu tetap ya. Tapi mereka menafsirnya sudah berbeda dengan orang-orang Israel yang notabene Yahudi. Ya. Padahal itu bahasa mereka, seharusnya mengikuti mereka. Kok sakarepe dhewe itu sudah menyimpang. Ehad itu ya tunggal, bukan ketunggalan gitu.
ya. Oke, kemudian dari Kang Aljus kita ke Kang Mas Bambang Tribowo. Kang Mas Bambang Triwibowo ini dari mana? Mungkin bisa disebutkan asalnya agar silaturahmi di antara kita itu lebih akrab ya. Oke, komennya emang beda kalau dengerin orang berilmu bicara, masuk akal ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tapi saya tetap aja, Mas. Saya hanya menawarkan ya, saya tidak pernah memaksakan ya. Menawarkan, saya tawarkan ini, saya sampaikan ini ya. Anda setuju boleh, nggak setuju nggak ada masalah. Jadi itu berlaku untuk siapapun, untuk yang Islam, untuk yang kafir juga begitu. Karena kajian-kajian kita itu anti mainstream ketika masuk perspektif Islam. Ya, jadi yang aku hadapi itu bisa jadi juga kafir, bisa jadi juga saudara sendiri. Bisa jadi. Contohnya ketika mainstream mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf, gue bilang melek huruf. Beda lagi gitu. Tapi walaupun demikian yang ada hanya penyampaian ditawarkan. Sepakat mau diterima, monggo, enggak juga enggak. Tapi yang penting pahami dulu kerangka berpikir yang aku tawarkan sehingga membentuk pasal yang itu bisa dipahami secara jelas. Setelah paham tentukan sikap. Setuju oke, nggak setuju nggak masalah gitu ya. Seperti kita yang belum selesai tadi pagi itu mengkaji tentang mimpi ya. Nanti mimpi itu akan terbagi ya. Sayangnya masuk ke dalam bahasa kita mimpi. Itu loh. Sama dengan ilah dan rob masuk ke bahasa kita jadi Tuhan. Masalahnya di sana. Tapi kan suatu kebanggaan bagi kita punya original teksnya. Ini mimpi yang mana? Mimpi yang ro'yu, mimpi yang ahlem, mimpi yang lainnya ya. Sama dengan Tuhan, ini Tuhan yang mana? Tuhan yang ilah, Tuhan yang rob. Kita bisa, dan setelah ngaji di sini aku minta kalian tidak dikooptasi oleh siapapun, kalian sendiri bisa cek. Karena apa? Kita merasa bangga original teksnya ada. Jadi tidak seperti tetangga kita sebelah, mereka hanya beragama berdasarkan terjemahan kitab suci, bukan kitab suci. Mereka tidak pernah megang kitab suci. Kalian bisa bayangkan, ya. Jadi harus bangga, ya. Oke, emang beda kalau dengerin orang berilmu bicara masuk akal. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Bambang Triwibowo, biasalah begitu ya. Aku itu publik figur, jadi ada yang muja juga biasa, ada yang menghujat juga, itu harus diterima dengan biasa. Artinya apa? Aku dipuja bagaikan dewa, juga dihujat bagaikan bajingan. itu biasa gitu ya. Dan ya sudahlah, berlalu seperti itu karena ada pro ada kontra ya. Ya. Alhamdulillah ini dipuja ya. Emang beda kalau dengerin orang berilmu bicara masuk akal. Oke, terima kasih Kang Mas Bambang Triwibowo. Salam Isra untukmu. Kemudian Kang Mas Nurkolis ya. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Brebes. Kemudian ada soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk soleha kita yang ada di Palu dan untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Salam Isra semuanya. Oh, matur thank you. Terima kasih, itu ada 3 hati merahnya ya. Kemudian Kang Vidiutomo, betul ya, Vidiutomo. Lah, ini intinya. Oke, monggo ya. Kita sedang kaji ya. Jadi teman-teman Kristen jangan tanggung-tanggung. Ya. Langsung saja ya. Allah itu jangan dipakai lagi gitu ya. Oke. Kemudian Kang Mas Rioak ya, Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih untuk jagoan kita yang punya Jakarta Selatan. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Ini dia rajin ngaji di sini ya, terima kasih.
Kemudian untuk Samo Cilengsi, betul ya? Samo Cilengsi, betul ya? Mohon sorry kalau salah bacanya. Salam Pak Koco, penyampaiannya baik dan akademis. Terima kasih. Terima kasih untuk ini Mbak atau Mas ya, nggak tahu juga gue. Mohon maaf sekali lagi kalau salah ya. Begitu juga kalau salah baca namanya ya, karena memang gandeng-gandeng. Jadi kalau ini sih bacanya Samo Cilengsi gitu ya. Oke, salam untukmu saudaraku ya yang ada di Cilengsi. Kemudian sesepuh kita, belum aku baca ya. Sorry Kang Mas atau Mbak Salom, belum dibaca komennya. Belum atau sudah? Penyampaiannya baik dan akademis, terima kasih. Nggih, Mbak atau Mas Samo yang ada di Cilengsi ya. Matur nuwun, terima kasih atas apresiasinya ya. Kita lanjutkan dari Cilengsi ke Tangerang. Nah, Tangerang atau Tangerang? Ada yang punya Tangerang Bapak kita Ikhwan Tamim. Salam Isra, semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kemudian Kang Juanto ya. Dari Tangerang kita beralih ke Cirebon, ini yang punya Cirebon ya. Salam Isra buat saudara-saudari yang selalu eksis di channel ini. Oke, matur mbah nuwun, matur thank you, terima kasih untuk Kang Mas Juanto atas 5 hati merahnya ya. Salam Isra semuanya, semoga selalu dalam rahman rahim Gusti Allah semua saudaraku yang ada di Cirebon ya. Matur nuwun, terima kasih Kang Juanto Anto. Kita lanjutkan Laskar Gua Selarong. Apa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga perlu dipertimbangkan untuk nomenklatur lain seperti Alkitab, Injil, Jemaat, Khotbah, Kudus. Iya Kang Mas, jadinya jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Kalau mau sungguh-sungguh memang artinya begitu, bisa porak-poranda itu terjemahan. Dia mau ya pakai misalkan jangan pakai Alkitab, pakai Biblos karena Alkitab itu Arabian. Jemaat ya. Jemaat itu jamaah. Ya. Kudus ya. Kudus itu bahasa Ibraninya kados, terpisah ya. Banyak lagi lah ya, banyak. Seperti gue bilang ya, bahasa kita itu punya banyak serapan dalam edisinya bahasa Melayu. Karena bahasa kita, bahasa Indonesia itu cikal bakalnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu sendiri sudah banyak serapan dari bahasa Arab. Gitu loh ya. Makanya gue bilang, apakah teman-teman Kristen baik Katolik, Protestan, nggak tahu siapa namanya, mereka kan mengatasnamakan kelompok, itu sudah berpikir secara jernih dan secara dewasa. Nah, kalau gue lihat sih ya, ngapunten, maaf, ya masih belum. Karena apa? Ya sekarang kita diskusikan. Seandainya sudah berpikir secara dewasa dan matang, dipikirkan bersama, tidak hanya emosinya saja yang disuguhkan supaya tampil beda gitu ya. Jangan berhenti hanya di Isa ke Yesus saja. Allahnya itu harusnya jangan dipakai gitu loh. Dilanjutkan lagi seperti apa yang disampaikan Laskar Gua Selarong ya. Semua istilah-istilah kembalikan ke Yunani saja. Ya. Itulah akibat memahami agamanya parsial. Kalau gue kan enggak, gue bisa memaklumi kenapa itu terjadi. Karena dinullah ini harus dipahami secara holistik, tidak parsial, tidak terpotong. Dari mulai milata Abraham, dilanjutkan ke Yahudi, dilanjutkan ke Nasrani, dilanjutkan ke Islam. Itu satu garis lurus yang tidak terpotong. Tapi kalau memahaminya parsial, ya milata Abraham itu sendiri parsial, di-lost kontekkan dengan Yahudi, Yahudi sendiri parsial, di-lost kontekkan dengan Nasrani yang kemudian menjadi Kristen itu, dan ini juga dipandang parsial, tidak ada kaitannya dengan Islam, ya akhirnya adu klaim seperti ini.
Adu klaim. Nah gue sih sebagai orang Islam sih ya terserah lu jual gue beli. Mau dianggap secara holistik ya memang itu holistik, secara akademis bisa dipertanggungjawabkan. Ya gue lebih seneng. Tapi kalau mau dianggap parsial ya monggo aja. Monggo aja, gue nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Begitu juga kalian tidak perlu ada masalah, tapi kalian supaya bisa mensikapi itu harus studi, harus belajar. Belajar antropologis, historis, dan teologisnya. Tiga-tiganya ini harus matang. Ya, seperti di depan sini kan ada sekolah Alkitab. Itu jangan sekolah Alkitab, sekolah Biblos gitu aja. Karena Alkitab itu Arab. Itu loh. Kan resiko besar. Lah dia kalau ngubah nama itu harus mengubah semua dokumen-dokumen yang itu terkait tentang nanti izin pendirian sekolah, terus sertifikat tanahnya, apa-apanya, ribet. Karena secara hukum harus satu itu. Ya. Itulah yang gue bilang kekanak-kanakan. Teman-teman Kristen Katolik maupun teman-teman Kristen Protestan itu terlalu kekanak-kanakan. Coba kita duduk bareng, ngobrol sama saudaranya Islam. Gimana? Kita ngobrol bareng. Dengan niat mencari titik temu. Nanti masalah imannya beda-beda nggak apa-apa. Kan enak. Jangan sok-sokan beda. Supaya beda. Tapi nggak tahu lagi ya. Mungkin semangatnya supaya memutus tidak ada lagi komunikasi antara Islam Kristen dalam sebuah dialog ya. Tentang comparative religion, karena yang satu bilang disalib, satu bilang tidak disalib. Ya kalau memang begitu maunya kan cukup, ya sudah nggak ada dialog gitu saja, tanpa harus merubah dari Isa ke Yesus, gitu. Ya, karena implikasinya banyak. Ya sekolah Alkitab, ya sudah ganti sekolah Biblos. Bagaimana nanti pengurusan izin-izinnya itu, dokumennya itu yang terkait tentang Alkitab itu ganti semua. Ya, sekolah gospel gitu aja. Makanya kedewasaan itu perlu. Ya, kita hidup di negara yang sudah sunatullah, ditetapkan oleh Allah, sebuah negara yang memang multicolor ya, yang kita sebut Nusantara ini ya. Bukan hanya ada Islam, bukan hanya ada Kristen, ada Hindu, Buddha dan segala macamnya. Ayo kita bicarakan duduk baik-baik. Gitu seharusnya. Oke? Ya itulah Kang Mas, siapa namanya? Kang Mas Laskar Gua Selarong ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan Kang Hermana Nata Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa hadir nyimak. Walau terlambat, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra untuk Kang Masku yang ada di Bandung ya. Kemudian Kang Mas Cipto Purbaling, terima kasih matur nuwun atas 3 jempol dan 3 merah hatinya ya. Kita lanjutkan Kang Sahran Gipari menyimak setelah tayang ya. Komen pertama, cuaca sejuk hari ini. Loh, mantap punya komen pertama. Oke, Bapak kita Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam yang ada di Deli Serdang. Izin nyimak Gus, salam Isra untuk semua. Terima kasih. Nah, ini sesepuh kita Pak Abdul Muluk itu tinggal di Deli Serdang. Kalau gue dulu kan di Siantar. Artinya kultur Melayunya itu lebih kuat Deli Serdang. Dia tahu benar bagaimana bahasa Melayu itu. Yang itu cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa Melayu itu banyak menyerap bahasa Arab. Ya. Kita santai saja lah ya, supaya otak kalian itu tercerahkan. Nanti masalah setuju nggak setuju itu belakangan ya. Gue cerita begini. Kenapa terjemahan Browis ini kembali ke tahun 16-an? Yang Indonesia belum ada, itu masih Portugis kan. Kenapa? Browis itu sudah menerjemahkan Bible dalam edisi bahasa Melayu, saat itu belum bahasa Indonesia dong kan. Baru nanti kan 1928 itu baru Sumpah Pemuda kan. Makanya itu kan berbahasa satu bahasa Indonesia. Bahasa itu alat persatuan. Kita bangga masih punya bahasa persatuan dalam teologis kita, yaitu apa? Arabiun. Kalau sudah kehilangan bahasa persatuan, kacau seperti yang dialami sekarang ini.
Yang seharusnya ke Esau, Hamasya nyasar ke Yesus Kristus. Nggak tahu prospek historisnya dulu gimana. Itu sudah bergeser dari Esau Hamasya ke Yesus Kristus. Yang satu perspektifnya murni, pure, ya, Israel yang Yahudi, satunya sudah Yunani yang full pagan. Makanya jangan kaget kalau ada Allah menjadi manusia, itu mau diputer bagaimanapun itu pagan. Bukan Allah nggak bisa, bisa saja orang dia maha bisa, tapi Allah itu nggak pernah mau jadi manusia. Ya, nah, gue cerita dulu ya. Tahun kalau Indonesia merdeka itu kan 1945, terus Sumpah Pemuda itu 1928. Ini tahun 16-an, 16 sekian ya. Artinya belum ada nama Indonesia sebagai sebuah negara, belum ada bahasa Indonesia, kita masih nyebutnya bahasa Melayu. Itu Browis itu sudah menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu, ya. Dalam otoritas siapa? Portugis. Ini yang goblok-goblok nggak tahu ini. Kafir-kafir goblok ini nggak tahu ini. Makanya dengerin, gue kasih tahu lu. Gue itu kalau diskusi itu sebetulnya harusnya milih orang gue. Seperti yang di Jakarta kemarin sebetulnya ya tapi masih lumayan ada Laisihaan itu ya, Immanuel. Kalau dia nggak ada mungkin gue tinggal nggak level lah diskusi sama gue. Gue itu diskusinya maunya itu yang selevel atau di atas gue supaya gue juga dapat ilmu dari dia gitu. Jadi gini aja lah, lu kan nggak mungkin cerita kalkulus sama anak TK coba, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Makanya gue itu kalau diskusi bukan apa-apa ya, gue harus milih siapa, tajuknya apa gitu. Ya. Pada waktu itu gue ditelepon malam hari, gue nggak malam hari sudah tidur, jadi gue saja. Ya. Nah seperti ini yang kalau di sini kan coro-coro nggak tahu apa-apa itu, gobloknya juga nggak hilang-hilang. Ya. Jadi gue kasih tahu. Itu dalam otoritas Portugis sudah ada terjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu. Dilakukan oleh Browis. Kemudian mungkin dari pengalaman mereka ya, dari historikal ya. Mereka merasakan ini masih sulit dipahami oleh saudara-saudara Kristen kita saat itu. Di samping itu masih banyak serapan-serapan bahasa Arab. Ya jelas saja orang bahasanya Melayu. Melayu itu banyak menyerap bahasa Arab. Lewat apa? Lewat interaksi perdagangan. Tidak pernah Islam itu disebarkan dengan pedang. Islam itu lewat perdagangan dan segala macamnya. Tidak pernah. Kalau ada yang ngomong Islam itu disebarkan sama pedang, gue nggak ngurus. Mau titelnya apa? Mau alumni mana? Taruh sini. Gue kasih kursus dia supaya kepalanya itu nggak goblok lagi. Islam itu tidak pernah disebarkan oleh pedang. Ya. Satu kata pedang saja dalam Al-Quran nggak ada. Lu silakan cari. Dan lu bisa cek dalam Alkitab ada berapa kata pedang. Ya. Ini kadang-kadang gue juga gregetan. Sudah profesor, sudah doktor, sudah ustadz, undang sana sini, jelaskan Islam aja nggak becus dari segi historikal. Lihat historikalnya, nggak ada Islam itu disebarkan oleh pedang. Gue nggak peduli meskipun yang ngomong tuh berjenggot juga nggak ngurus gue. Orang Islam sudah jelas dalam Alkitabnya disebut la ikraha fiddin. Kalaupun dia punya sejarah itu harus dirujuk ke Al-Quran sebagai literasi tertinggi. Tidak ada paksaan dalam agama. Kok dia cerita dengan jamaahnya, ya memang sih dia dari segi tampilan daripada gue lebih laku dia dijual. Lah gue wah itu pakai giwang. Kok di sana jenggotnya dia orang lihat sudah ngeri. Terus dia ngomong Islam disebarkan pakai pedang mbahmu. Orang sudah jelas Al-Quran bilang la ikraha fiddin kok tidak ada paksaan dalam agama kok pakai pedang.
Ya, oke, gue kembali. Nah, terjemahannya bermasalah, ya, maka datanglah Lisker yang itu nanti di sana itulah terjadi Tuhan berubah menjadi Tuhan, ya. Itu nggak aku ceritakan lah karena itu sudah sering aku sampaikan kan. Karena apa? Banyak bahasa-bahasa Arab yang itu masuk lah. Bagaimana nggak masuk diterjemahkan bahasa Melayu? Bahasa Melayu banyak rumpun Arabnya. Makanya cangkemmu jangan ngomong kodran kadrun. Misalkan main klaim-klaiman, orang barat tengah sana klaim jangan pakai bahasa kami, modar gue. Cuman kan gue bilang tadi, otaknya itu otak isi sampah yang setengah tiang aja nggak ada. Jadi nggak tahu historikal. Gitu loh ya. Kita harus mengakui kita punya jasa, hutang jasa maksud gue, sama saudara kita yang dari barat tengah sana. Makanya jangan kodran kadun ya. Lu mau ngomong apa? Adil. Itu bahasa apa? Bahasa Arabian. Kalau nggak ada adil bagaimana kita ngomong pengadilan? Nggak bisa. Dewan. Rakyat. Apalagi. Itu semua bahasa-bahasa Arabian. Kamu congormu goblok. Banyak tingkah. Ya. Oke, karena itulah, karena terjemahannya dirasa kurang apa namanya, kurang mudah, masih sulit dipahami. Dari Browis terjemahannya dilanjutkan oleh Lisker, ditata ulang lagi. Jadi 2 kali terjemahan. Itu tahun 1668 ya. Nanti aku lihat sejarahnya kalau lupa. Tapi kepalanya tahun 16-an itu. Jadi jauh sebelum merdeka. Jadi kalau misalkan ditulis Isa Al-Masih, ya, itu karena sejarahnya seperti itu. Ya, bahasa kita banyak menyerap dari bahasa-bahasa Barat Tengah sana. Jangan ngomong Timur Tengah ke gue gampar lu nanti. Timur Tengah itu dilihat dari Inggris, kalau dari sini Barat Tengah. Gitu. Ya, jadi sebetulnya hal-hal seperti itu bisa kita diskusikan baik-baik dengan kedewasaan, bukan gonta-ganti. Tapi yo karepmu lah, agama-agama lu sendiri, lu mau gonta-ganti juga terserah. Jadi gitu ya, Pak Abdul Muluk itu sebagai saudara kita yang bertempat tinggal di Deli Serdang itu rasa Melayunya lebih oke. Gitu ya. Oke, kemudian Kang Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, monggo silakan. Ada jagoan kita Kang Irfan Al-Akbar. Iya, mestinya sekalian istilah Allah ini digugat juga oleh mereka. Iya, biar gue nggak capek-capek, nggak buang-buang waktu ke Jakarta, sudah capek keluar dana lagi ya. Nggak perlu nanti ketemu Depak, ketemu MUI, ketemu LAI, sudah digugat aja sekalian gitu loh, jangan tanggung-tanggung. Panas-panas bubur ayam. Ya, gue nggak enak ngomongnya, jadi gue ganti aja panas-panas bubur ayam. Ya. Mestinya sekalian istilah Allah ini digugat juga oleh mereka. Harusnya pakai istilah Yunani, theos gitu loh. Ya. Pakai theos saja. Tapi aku justru jadi berpikir jangan-jangan hari ini tahun 2023 mereka mengusulkan kepada Depak untuk mengganti Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus. Tapi nanti anak cucu mereka di tahun 2060 mengusulkan nama Yesus Kristus diganti lagi menjadi Yeshua HaMashiach supaya lebih pas dengan fakta sejarah gitu. Mau beragama aja kok repot banget sih, capek deh. Iya kan? Daripada nanti anak cucunya rame lagi, ganti lagi, boleh sekalian sekarang. Supaya kami yang Islam ini juga nggak perlu mengajukan permohonan ya, supaya teman-teman Kristen jangan pakai Allah gitu ya.
Oke, kemudian ke Singosari, Kang Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Semua istilah-istilah yang ada di keislaman dan itu dipakai di kekristenan mesti diganti, dirubah. Nah, lihat ini, gimana kalau sudah begitu? Ya, biar Oten nanti percaya diri nggak seperti sekarang ini. Salam Isra juga untuk saudaraku yang ada di Singosari. Coba, gimana kalau sudah gitu? Aki Beben. Terima kasih Beben ya, kamu nggak merajuk. Kalau merajuk, kalau baper, jangan ngaji di sini. Ya, aku ingin kedewasaan. Jadi kalau aku marah, itu bukan apa-apa untuk kebaikanmu, kebaikan kita. Ya, jadi kalau aku ngunggah kristologi, silahkan kamu seperti ini, silahkan kamu posting tentang kristologi di kolom komentar. Ya. Tapi kalaupun aku menjelaskan tentang Islam, kamu posting kristologi boleh, cuman itu jangan sampai keluar dari topik yang sedang aku sampaikan, gitu ya. Nggak apa-apa, nanti aku lihat. Kalau memang itu masih terkait, monggo. Kalau nggak terkait, jangan, gitu ya. Aku sudah ingatkan itu. Jadi aku orangnya gitu, marah-marah, selesai, gitu. Ya, untuk kebaikanmu juga. Kita kan ingin, oh iya ya, orang Islam itu kalau dikasih tahu itu ngerti ya, jadi tertib gitu ya. Jangan ikut-ikutan anjing gila itu. Kok dikasih tahu itu gobloknya minta ampun. Kadang-kadang tajuknya A, dia posting B dan posting B itu sepertinya dia copy paste. Posting sini, posting sana lagi. Sayangnya gue kan nggak pernah lihat YouTube. Boleh jadi dia jangan hanya di channel ini, di channel lain pun dia posting gitu aja. Tapi gue nggak pernah hapus karena itu nanti akan menjadi rekam jejak, akan menjadi track record ya. Oh berarti otaknya isinya cuma gitu doang. Dia tidak mampu untuk berdialog secara akademis. Yang ada cuma yang ya posting itu ya di kopas ke sana, kopas ke sini gitu. Kan kalau kita orang pernah ngecam pendidikan kan tahu. Oh ini tajuknya A, kenapa dia posting B? Ya itu orang goblok seperti itu, nyampah doang. Ya memang otaknya isi sampah. Lah gue nggak mau lu seperti itu. Lu saudara gue, Islam yang baik, yang tertib. Itu maksud gue. Supaya itu menjadi contoh saudara kita yang kafir. Nah kalau lu sendiri nggak bisa diomongin, bagaimana yang kafir? Gitu ya. Itu maksud gue. Gitu. Jadi gue orangnya gitu, marah-marah selesai. 2-3 kali gue omongin. Nggak bisa gue omongin ya gue biarin. Gue punya cara sendiri untuk menjadikan seseorang itu menjadi persona non grata. Ya, gue punya cara sendiri. Gitu. Nah, kamu ternyata nggak merajuk, ya. Karena kalau lebay, merajuk, baperan, jangan ngaji di sini. Ya. Oke, ini Aki Beben. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus, saya dari Natuna, nggih. Tentang nomenklatur Isa ke Yesus itu berkah untuk muslimin Indonesia. Ah ini mumpung gue ingat nih. Mumpung gue ingat baca penjelasan si Aki Beben. Mungkin nggak kalian semua ya. Tapi di antara kalian maybe ada yang pernah dapat atau lihat kaos atau bahkan ada yang punya. Kaos itu menukil dari kitab Matius. Ya. Dari kitab Matius dan bundar gini seperti kaligrafi. Memang ditulis dalam huruf Arab. Tapi tahu, itu adalah doa Bapa kami. Nah, terus gimana itu kalau dituntut? Ribet kan? Coba, itu tulisan Arab. Coba, kenapa pakai tulisan Arab? Coba, bisa menjadi masalah hukum. Belum lagi yang di poster, banyak di poster-poster itu. Makanya kita jadi orang Islam juga belajar supaya ngerti. Bukan terus, oh ini tulisan Arab, lu bisa baca enggak? Lu tempel aja di dinding lu. Itu ternyata kitab Matius tentang doa Bapa kami di surga. Dikuduskanlah namamu. Menjadi punya. Nah itu kan bisa dituntut itu. Kalau mau kenceng-kencengan, makanya dari itu. Bicara agama itu jangan buru-buru lah. Ya. Mari duduk bersama. Ya. Oke, aku lanjutkan dari Aki Beben ya.
Tentang nomenklatur Isa ke Yesus itu berkah untuk muslimin Indonesia. Allah menunjukkan agama yang sebenarnya dengan yang gak karuan. Yesus kan bahasa Yunani. Masa sih Yesus puak Yahudi diutus untuk umat Yahudi berbahasa Yunani? Kan gak nyambung. Bener, gak mungkin. Ya. Tentang kata Allah, Alkitab dan Rasul umat Kristen gak malu-malu ngarang bohong untuk nyolong frase Allah. Alkitab dan Rasul dari Al-Quran karena versi Perjanjian Lama berbahasa Arab pertama ditulis oleh Rabi Sadia Gaon antara tahun 920 dan 930 Masehi, kira-kira 250 tahun setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Versi Perjanjian Baru berbahasa Arab pertama ditulis oleh Thomas Ervenius pada tahun 1616, sekitar 1000 tahun setelah wafat Nabi Muhammad. Ya, berarti berapa abad itu? Tidak ada satupun bukti literasi dalam bahasa Arab yang menulis kata Allah, Alkitab dan Rasul selain setelah lahirnya Islam dan sebelum tulisan Rabi Sadia Gaon dan Thomas Ervenius. Dengan demikian nyata bahwa kata Allah, Alkitab dan Rasul dalam Alkitab bahasa Indonesia 100% nyolong dari Al-Quran. Betul wacana saudara kita yang mengatakan jangan cuma Isa ke Yesus doang yang diubah. Padahal Ustadz Menachem Ali sudah sejak belasan tahun yang lalu protes ke LAI tentang digunakannya kata Allah di Biblos, bahkan dengan dipelintir menjadi common name. Padahal Islam pemilik frase Allah meletakkannya sebagai proper name. Tentang sikap pemerintah, ya ceki itu apa ya? Kemenak yang jinak pada Kristen dan garang pada Islam harap maklum karena cuma segitu kapasitasnya. Kalau mereka punya akal, nalar, dan rasa malu, lihat saja Harvard University, perguruan terbaik di dunia yang memotivasi mahasiswanya belajar hukum dengan ayat Al-Quran di dinding kampusnya, tidak dengan ayat Bible. Dikutip apa ini ya? Anisa 135 ya, tentang keadilan itu ya. Perintah kemarin kan kita sudah diskusikan di Jakarta ya. Adil itu lebih berkualitas dari sayang karena rasa sayang itu bisa membuat kita tidak adil. Kalau adil itu levelnya di atas sayang. Ya. Misalkan pacar lu ada masalah dengan seseorang. Karena sayang lu ke pacar lu belain pacar lu. Kan tidak adil. Padahal pacar lu sebetulnya salah. Karena apa dibela? Karena sayang. Jadi sayang itu levelnya masih di bawah adil. Itu ya. Kalau adil enggak, siapa-siapa juga yang salah yang benar-benar. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk Aki Beben ya. Terus ini ada diskusi panjang antara Samu Cilengsi ya dengan Aki Beben dan diskusinya bagus. Cuman aku tidak bisa baca, nanti aku baca ulang, sepertinya itu bagus untuk kita diskusikan ya. Sebetulnya bagaimana sih posisi penggunaan bahasa-bahasa Arab dalam Alkitab seperti ini. Aku sudah bawakan sebetulnya. Ini Alkitab dalam edisi bahasa Arab. Ini dari Kristen Ortodoks Syria. Ya. Itu diskusinya antara Beben dan Samu Cilengsi bagus gitu ya. Oke, cuman ya karena keterbatasan waktu aku bypass ya. Ini sudah 44. Oh ini sekaligus aku jawab ya. Ada dari kafir ini ya. Begini dia bilang. Seharusnya Al-Quran tidak boleh mencomot copot kitab suci agama lain. Kisah Adam sampai Isa tidak boleh ada dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai agama harusnya cukup sejarah bangsa Arab dan ajaran Muhammad saja. Apalagi Al-Quran memutarbalikkan fakta dan membelokkan kebenaran sejarah bangsa dan agama lain. Makanya pantas dibakar, kata Salwan Momoka dan Saifuddin Ibrahim
juga bilang begitu ya. Ini dari teman kafir kita, dan aku lanjutkan juga ada yang begini. Maling teriak maling, udah contek sana sini cerita dongeng, dan yang apokrifa pun diembat dan dimasukkan dalam kitab suci kalian. Oke, aku jawab ya. Pertama, dari yang seharusnya Al-Quran tidak boleh mencomot ya, atau mencopot kitab suci ya dari agama lain. Begitu juga yang ini yang bawah maling teriak maling. Jadi begini, kalau pemahamannya itu parsial, memang jadinya begitu. Gue kan sudah ngomong, kalau pemahamannya parsial, jadi di-cut, tidak ada sama sekali hubungan antara Islam dan Nasrani, jadinya begini saling klaim. Karena ini anjing-anjing yang nggak melihat sejarah. Ya, beda kalau yang terdidik, yang punya pengetahuan, dia melihat secara holistik, satu kesatuan. Makanya gue nulis buku Benang Merah Agama Samawi. Kalau dia melihatnya tidak ada hubungan sama sekali, di-cut, ya jadinya begini. Cuman jangan standar ganda. Jangan standar ganda. Sekalian antara Nasrani sebagai cikal bakalnya Kristen itu di-cut juga dari Yahudi. Gitu loh. Itu namanya berpikir linier, tidak standar ganda. Ketika Yahudi yang notabene nanti itu akan berlanjut ke Nasrani, yang kemudian itu dari situ cikal bakal Kristen, dia anggap ada satu kesatuan, tapi ya dari Nasrani yang kemudian menjadi Kristen di Islam di-cut. Akhirnya saling klaim seperti ini. Itulah karena ya kegoblokan tadi itu. Cuman bagi mereka nggak ada masalah. Kalau mau di-cut seperti itu juga nggak ada masalah. Ya silahkan saja. Maka kan gue kan sudah tulis, ada videonya juga ya. Kenapa di Al-Quran itu banyak kisah-kisah? Karena itu diwahyukan kembali oleh yang mewahyukan Torah, yang mewahyukan Injil, yang mewahyukan Al-Quran. Itu satu personal yang sama. Ya hak-haknya itu ada di dia yang punya wahyu, ya kita menerima saja. Seandainya tidak diwahyukan ya tidak. Bahkan di Al-Quran itu dijelaskan ya. Kan gue sudah jelaskan tuh di videonya, tajuknya apa ya? Gue lupa. Tajuknya apa tuh sudah, nanti biar Rini Satriani yang cari ya. Apa itu? Injil apa Al-Quran, Injil itu lebih dahulu dari Al-Quran atau sebaliknya, gue lupa ya. Ya. Karena di Al-Quran dikatakan pada saat itu engkau tidak ada di situ. Al-Quran jelas mengatakan pada cerita itu Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada di situ. Lalu bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad kok bisa tahu? Ya karena diwahyukan kembali. Oleh siapa? Oleh yang punya wahyu itu sendiri. Jadi itu disebut kitabullah. Kitabullah itu ada yang namanya suhuf, ada yang namanya Torah, ada yang namanya Zabur, kemudian Injil, Al-Quran. Ini dari satu sumber yang sama. Yang punya itulah yang disebut dalam perspektif Yahudi itu disebut YHWH, dalam perspektif Islam disebut Alif Lam Lam Ha, yang insya Allah setelah ini akan aku jelaskan itu. Begitu juga dinullah itu. Jadi ada kitabullah, ada dinullah. Lihat di penjelasan gue, semua nabi itu muslim, tapi tidak semua nabi itu Islam. Yang akhirnya gue juga harus berhadapan dengan saudara Islam gue sendiri. Gue orangnya belak-belakan apa adanya. Ya. Bisa dilihat berapa seri itu. Semua nabi itu muslim, tapi tidak semua nabi Islam. Sebagai nama. Islam itu dulu orang nggak kenal. Sebelum diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, dinullah itu ada Milata Abraham, ada nanti Yahudi, ada nanti Nasrani, kemudian yang berubah jadi Kristen. Jadi Kanjeng Nabi Isa nggak pernah kasih nama Kristen. Itu kan di Antioquia. Ini orang Kristen ini coba baca kitabnya. Ada Kanjeng Nabi Isa atau Yesus lah, nggak mau pakai Isa. Isa nggak mau dipakai, Yesus ya sudahlah. Yesus kasih nama Kristen ada? Nggak ada. Karena nggak tahu sejarah. Kristen itu sebetulnya awalnya ejekan. Orang yang mengikuti jejak Kristus, nah kan, disebut Kristen, lama-lama jadi nama. Karena proses budaya.
Sebetulnya agama Kristen itu tidak ada. Yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Isa yang mereka sekarang sebut Yesus itu adalah Nasrani. Nah, kalau orang goblok kan nggak tahu cerita seperti ini. Nah, Nasrani itu dinullah. Terus ditutup oleh adik bungsunya yaitu Islam. Makanya gue kan berkali-kali bilang, Islam itu bukan agama baru. Dia pelanjut agama pendahulunya. Nabi Muhammad juga bukan nabi yang baru. Dia pelanjut dari nabi-nabi sebelum sebagai seniornya. Nah, kalau kerangka berpikirnya holistik seperti ini enak kita ngomong. Tapi kalau dipotong-potong akhirnya seperti dua kafir ini. Ya, nah sekarang enggak apa-apa. Ya, tetapi harus linier. Ya, kalau sama-sama dipotong bahwa Kristen tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam, ya, maka Anda juga harus memotong ya bahwa Yahudi tidak ada sama sekali kaitannya dengan Kristen. Maka kalian bukan hanya maling tapi rampok. Merampok kitabnya orang Yahudi. Karena perjanjian lama itu lu ambil, bukan hanya kalau Al-Qur'an kan percerita, enggak, ini satu kitab nih. Dirampok itu kitabnya orang Yahudi. Gitu loh. Jadi kalau kalian bilang kami maling, kamu lebih dari maling, rampok. Ya. Kita lihat di sini kitab Kejadian ya. Dimulai dari Kejadian ya, Kejadian sampai nanti ya, supaya kalian clear permasalahannya. Enggak apa-apa. Kan gue sudah bilang, lu jual gue beli. Mau dipandang holistik monggo, mau dipandang itu parsial juga monggo, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Jadi sebetulnya ya mereka nyolong, kalau nyebut kita ya nyolong, padahal mereka sendiri rampok, ya, apa nggak bajingan itu, ya. Ntar gue kasih tahu, ya. Jadi kitab perjanjian lama itu kitabnya saudara tua kita Yahudi. Mereka rampok. Satu kitab. Nih. Ya. Ini kan perjanjian baru. Sebetulnya kitab mereka ini doang. Nih, ini perjanjian baru. Yang ini mereka rampok. Nih ya. Nih ya. Perjanjian baru ya. Ini doang sebetulnya. Kalau mereka bukan maling, rampok. Lu bisa bayangkan bagaimana bajingan rampok. Ya. Bagaimana? Nih. Bentar, gue kasih tunjuk. Supaya lu sama-sama tahu gitu, ya. Bentar. Dari kitab Kejadian, ya. Nah, ini segini, kitab segini. Ini mereka rampok ini. Ini. Ini kitabnya saudara tua kita Yahudi. Ya. Nih, perjanjian lama. Ya, segini ini mereka rampok. Nih. Jadi harus clear. Kalau memang dari Nasrani ke Islam yang kemudian dipandang itu terpisah sama sekali tidak ada benang merahnya, maka dari Yahudi ke Nasrani juga harus begitu. Karena Nasrani cikal bakalnya Kristen. Ya, maka Kristen merampok kitabnya orang Yahudi segini. Satu kitab mereka ambil semuanya. Itu. Apa enggak lebih bajingan dari bajingan? Itu kalau pemahamannya parsial seperti tadi. Kalau gue kan enggak, gue bisa memaklumi karena pandangan gue holistik. Maka sekali lagi tolong perhatikan bahasa gue. Jika parsial, maka omongannya seperti dua kafir goblok tadi itu. Jika parsial, tapi jika holistik enggak. Makanya gue kan tadi bilang bahwa kita duduk bareng, kita bicarakan dulu. Ya, karena konsekuensi logisnya seperti tadi, jangan hanya Yesus ya, dari Isa ke Yesus, dari Allah ke Theos itu loh. Harusnya diganti, jangan lagi pakai Allah, pakai Theos saja. Gitu. Ya. Ini sudah 1 jam lebih dan adzan asar sudah berkumandang. Gue harus sholat asar berjamaah. Ya,
Udah gue kasih tahu ya, begitu ya. Sebetulnya ada yang harus gue jelaskan. Gini aja lah, tentang nggak tahu besok akan berlanjut ke yang kedua atau gimana ya. Ini kan seri kedua ini. Karena begini, seperti tadi yang disampaikan Beben itu benar. Ya, dan gue dulu itu sudah diajak, tapi gue menolak dulu. Kenapa gue menolak dan akhirnya menerima? Jadi kita sudah lama mengusulkan supaya Allah itu jangan dipakai oleh teman-teman atau saudara Kristen kita. Ya, itu lama gue belum masuk ke YouTube, masih ke Facebook itu. Ya, itu mungkin besok lah bisa kita ceritakan ya. Dan sekarang ini kita mulai menggagas lagi dan insya Allah Ahad ya, kita mau ke Surabaya ya. Saya, Gus Suryadi dan Ustadz Ahmad ya. Cuman masih negosiasi ini kapan, karena masing-masing sibuk ya. Nanti akan kita diskusikan bareng teman-teman di sana. Makanya dari itu ya, kalau misalkan saudara Kristen kita nggak panas-panas bubur ayam ya, ya kita enak, sudah nggak usah repot-repot lagi gitu ya. Langsung saja Alkitabnya direvisi lagi. Kemarin 2003 direvisi ya. Nah 2003 yang sekarang direvisi lagi juga kan nggak apa-apa gitu ya. Sebentar. Ya. Nah ini rencana gue ya. Insya Allah sudah dijawab ini ya. Lihat ini. Kalau Ahad ke Surabaya pasti kami fasilitasi. Akan tapi sudah panjenengan menghubungi Ustadz Masud ya. Masud itu ya teman-teman. Ada Masud juga nanti ya. Ini sudah dijawab nih. Ini. Ya, sudah dijawab. Nanti gue ceritakan insya Allah di seri ketiga ya gimana sebetulnya. Jadi gagasan ini bukan baru kemarin, sudah lama. Betul kalau Beben bilang gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Ya, harapan kita sih ya seperti itu tadi. Sudahlah, Allah jangan dipakai. Itu sesuatu yang seharusnya begitu. Kalau mau main itu jangan main tanggung-tanggung. Ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu, jaga Islammu, semuanya dalam bingkai keimanan yang paling indah taruh dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain karena mereka tetap saudara kita. Ya. Berikutnya ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Matur nuwun, salam Isra Islam rasional. Alhamdulillah hirobbil alamin.